Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Alfridatinus, guru fisika dari SMA Negeri Uraifese, Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen adalah salah satu daerah IJP yang ada di Papua, dan SMA Unpas berada tepat di daerah ibu kota Kabupaten Waropen. Akan tetapi meskipun SMA Unpas berada di ibu kota kabupaten, namun siswa-siswa yang kami ajak atau yang masuk di sekolah SMA Negeri Uraifese adalah siswa-siswa yang berasal dari seluruh pelosok-pelosok kampung yang ada di Waropen, dan dengan latar belakang asal siswa tersebut yang kemudian mereka memiliki keterbatasan, baik itu dari segi ekonomi maupun dari kemampuan dan juga pengetahuan mereka terbatas dibandingkan dengan siswa-siswa yang berada di kota. SMA Negeri Uraifese itu mulai beroperasi pada tahun 2008, dan bangunan-bangunannya pun masih kokoh sejak dibukanya sekolah ini. Bangunan yang digunakan hingga saat ini itu adalah bangunan yang ketika pertama kali setelah SMA Unpas dibuka. Selain dari keterbatasan yang dimiliki oleh siswa, hal yang tidak kalah menarik di sekolah kami adalah keterbatasan dari sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah yang menunjang proses pembelajaran yang terjadi. Secara khusus untuk proses pembelajaran dalam materi eksak seperti MIPA, itu ketersediaan alat-alat untuk proses pembelajaran ini sangat terbatas, dan boleh dikatakan itu tidak ada. Ada beberapa alat yang masih bagus, tetapi untuk digunakan sesuai dengan fungsinya itu sudah tidak bisa, atau dengan kata lain sudah rusak. Nah, dengan segala latar belakang yang ada di sekolah kami itu, maka sangat perlu untuk saya melakukan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan status sekolah kami yang adalah sekolah penggerak. Maka beberapa langkah inovatif yang saya ambil, yakni saya mengikuti karakteristik dari siswa kami, mengingat banyaknya siswa kami yang berasal dari kampung dan tentu memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Ada beberapa siswa, dan mungkin boleh dikata sebagian besar siswa-siswa kami itu memiliki keterbatasan di dalam berliterasi. Dalam hal ini adalah membaca. Ada siswa yang tidak bisa sama sekali untuk melakukan kegiatan membaca, sehingga saya dan juga beberapa guru yang lain kemudian memprioritaskan siswa-siswa tersebut ketika kami masuk dalam kelas untuk membimbing mereka. Meskipun memang harus mengajar sesuai dengan waktu, sesuai dengan materi yang harus dijalankan, tetapi sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini berlaku, maka kami tetap harus memahami tentang karakteristik dari peserta didik kami sebelum kemudian memberikan perlakuan kepada mereka. Oleh karena itu, beberapa langkah yang saya lakukan, seperti misalnya siswa yang belum mampu untuk membaca,
itu kemudian saya kelompokkan dan saya mengambil waktu untuk mereka melakukan proses memberikan waktu untuk mereka membaca, dan sementara teman yang lain tetap belajar seperti biasa sesuai dengan materi yang harus dilaksanakan pada setiap pertemuan. Kemudian dalam hal proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa yang memang memiliki keterbatasan di sekolah kami ini, kemudian dan inilah keceriaan mereka saat mereka menampilkan penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kebinekaan. Sedangkan ini adalah kebersamaan kami, dan saya mendampingi rekan-rekan guru untuk mengembangkan potensinya terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian untuk sarana dan prasarana laboratorium IPA di sekolah kami wajahnya seperti ini, karena sudah digunakan sebagai tempat belajar siswa, sebagai ruang kelas. Dengan melihat keterbatasan dan kekurangan di sekolah kami, saya tidak memandang itu menjadi suatu penghalang bagi saya mengembangkan potensi diri, karena saya melihat potensi yang ada pada diri saya untuk bisa dimanfaatkan supaya bisa berdampak dan memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi murid-murid saya. Kehadiran di kelas bersama dengan mereka memberikan dukungan motivasi, membuat mereka begitu bahagia dan bersemangat. Belajar sambil bermain, memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah ataupun ruang kelas, memberikan suatu keceriaan tersendiri dan kebahagiaan bagi siswa-siswa. Selain memanfaatkan lingkungan, dengan mendampingi siswa-siswa, mereka akan mampu untuk menghasilkan karya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Selain memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Saya memanfaatkan lab maya untuk melakukan percobaan-percobaan terkait dengan materi yang saya ajarkan. Dengan menggunakan PET simulasi, siswa mampu untuk menggunakan perangkat HP mereka untuk melakukan percobaan lewat. Dengan terus berinovasi, siswa akan juga terus dapat mampu menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Tanggapan saya mengenai PET yang pertama, sangat membantu kami para siswa-siswi melakukan praktek. Dan yang kedua, begitu mudah untuk kami memahaminya. Lalu yang ketiga, menambah pengetahuan dan pemahaman kami. Yang keempat, menurut saya, PET juga membantu kami para siswa-siswi untuk mempersiapkan diri kami ketika diadakan praktek dadakan. Dan ini membuat kami tidak kewalahan dalam mempersiapkan diri kami maupun mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktek. Gimana? Mana emojinya? Oke, kelompok ini happy. Coba emojinya. Keren. Mantap. Teknologi semakin berkembang. Begitu pula dengan pendidikan semakin meningkat, dan sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa hanya duduk diam untuk kemudian masuk ke dalam kelas memberikan materi kepada murid-murid kita. Sangat penting untuk kita bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran kita supaya bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain, dan juga untuk memelihara lingkungannya. Selamat, terima kasih, salam Merdeka Belajar.